Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Mahardika dari calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Donomulyo, Kabupaten Malang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Dr. Andes Agus Winarno sebagai guru pengampu mata pelajaran bahasa desa. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Angga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Angga. Mohon maaf Pak Agus yang mengganggu waktu Bapak karena hari ini jadwalnya Bapak akan melaksanakan supervisi akademik dan kebetulan yang akan melaksanakan observasi dalam kelas nanti adalah saya. Ya. Nah, sebelum melakukan observasi dalam kelas ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan nanti dengan apa area yang akan diobservasi ketika nanti sudah ada di dalam kelas. Yang pertama, hari ini Bapak mengajar kelas 9C. kelas 9C gitu. 9C. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak? Tujuan pembelajarannya adalah menulis cerita inspiratif, tetapi masih pada tahap membuat kerangka cerita. Jadi harapannya siswa mampu membuat kerangka Dari cerita inspiratif. Ya, setelah nanti cerita inspiratif bisa membuat kerangka, nanti kita harapkan pengembangan idenya bagus, kemudian bisa dilanjutkan menjadi cerita inspiratif secara utuh, jadi menjadi teks cerita inspiratif. Selanjutnya, mungkin area pengembangan yang ingin Bapak hendak capai dalam pembelajaran nanti. Yang pertama, anak-anak tidak terlalu kesulitan untuk menemukan pesan bijak, karena yang utama di cerita inspiratif itu adalah menemukan pesan bijak. Kemudian anak-anak tidak kesulitan menemukan peristiwa-peristiwa pendukung untuk menjadikan cerita itu menjadi klimaks. Setelah cerita jadi klimaks, kemudian nasihat bisa dimasukkan. Karena pada dasarnya kan orang itu kalau sudah mengalami persoalan yang berat, itu nasihat kan harus bisa dimasukkan. Ya. Kalau belum menghadapi persoalan yang berat, biasanya dinasihati seperti apa saja kan kesulitan. Sehingga di kerangka itu ada satu tahapan nanti adalah menentukan klimaks. Nah, kemudian Bapak, sebelum Bapak masuk ke dalam kelas untuk mempersiapkan segala hal yang untuk pelajaran, mungkin strategi apa yang Bapak siapkan mulai dari pagi ini? Ya, persiapan yang jelas saya sudah memilih nanti ada tayangan yang akan dilihat anak-anak. Kebetulan di YouTube saya itu ada 7 langkah untuk membuat kerangka cerita inspiratif. Di situ ada langkah 1 sampai langkah ke-6. Nah, langkah yang ke-7 yang terakhir itu adalah mencermati ulang mana yang kurang, diberi tambahan, atau kalau sudah dianggap cukup langsung bisa menuliskan ke dalam teks cerita. 7 langkah ini sudah diarahkan ke langkah yang sangat sederhana. Jadi misalnya saja pesan bijak yang ingin disampaikan apa? Jangan suka marah. Siapa yang dinasihati? Misalkan Tuna. Kenapa Tuna dinasihati? Karena Tuna suka marah. Peristiwa apa yang mendukung Bapak Tuna itu misalkan suka marah? Kita cari ide, apakah dia marah di kelas, kepada guru atau kepada teman atau siapa. Kemudian mungkin marah lagi ketika dengan orang tua dan sebagainya. Nah, setelah hari ini ada peristiwa-peristiwa marah, kita ingin cari klimaknya apa? Bisa jadi klimaknya karena kebiasaan marah, bisa juga mungkin ketika di jalan raya dia bertemu dengan polisi
atau mungkin orang lain siapa begitu, kemudian kebiasaan marahnya itu dimunculkan sehingga akan jadi masalah dia berhadapan dengan petugas. Sehingga dari situ dia mungkin karena kemarahan, karena ketidaksabaran, akhirnya dia bermasalah dibawa ke kantor yang merepotkan orang tuanya atau mungkin pihak sekolah. Sehingga dari situ, dari klimaknya itu dia akan bisa dimasuki, disadarkan dengan nasihat-nasihat yang sesuai dengan cerita di situ, bahwa orang sebaiknya tidak suka marah, tapi harus mengendalikan diri. Nah, cerita pesan bijak ini menasihatinya bisa langsung dengan nasihat bahwa kamu jangan suka marah, tetapi bisa juga disuruh bersabar. Disuruh bersabar dengan pelantaran, misalkan kita lihat orang-orang tokoh-tokoh yang bersabar, misalkan sabarnya kepompong itu juga bisa dipakai untuk perantara nasihati si tuna tadi, atau bisa juga misalnya bersabarnya cicak ketika melihat mangsa yang harus diambil dalam kesempatan yang pas, itu juga harus bersabar menunggu kesempatan. Ini kita juga diselipkan supaya nasihatnya tidak langsung. Itu gambarannya persiapan. Mungkin itu aja Pak Gus, semoga nanti ketika melaksanakan pelajaran sesuai dengan yang Bapak rancangkan dan anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran yang Pak sudah rancang tadi. Amin, amin. Sekian, terima kasih Pak Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Alhamdulillah. 9C. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Kita berdua mengawali kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya lancar dan berkah. Apa yang kita pelajari akan kita besar bagi kehidupan kita secara sampai akhir. Ini berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini pertemuan lanjutan yang kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian struktur teks cerita inspiratif. Sudah ya? Kan sudah diulang ya. Oke, cukup setelah kalian lihat, maka di situ fokus ke depan. Maka di situ sudah terlihat bahwa sebuah cerita inspiratif mengutamakan pesan bijak atau pesan moral. Maka ketika kita ingin membuat kerangka cerita inspiratif, yang harus kita bidik terlebih dahulu adalah pesan bijaknya. Model yang saya gunakan. Model lain mungkin bisa berbeda. Tetapi saya ingin mengajak kalian untuk mencoba membuat kerangka cerita inspiratif melalui bidikan pesan bijak atau pesan moral. Ada berapa saran di situ? Ada langkah berapa? 6 atau 7? 7 tapi sebenarnya hanya 6 saja. Satu apa? Satu apa gitu? Siapa satu di situ? Tulis pesan bijak. Oke, satu. Tulis pesan bijaknya. 2.
Siapa yang diberi pesan? Siapa yang diberi pesan? 3. Mengapa diberi pesan? Yang keempat, peristiwa-peristiwa tulis pesan bijak. Bicara dengan teman terdekat, apa kira-kira pesan bijaknya? Tentang apa? Nasihat tentang apa? Jangan sombong, kesombongan, kelamahan, kesabaran, hidup harus penuh perjuangan, misalkan. Sudah? Ayo nomor 1, pastikan. Sudah semua? Nomor 1? Sudah ya, nomor 1 ya? Oke, nomor 1 sudah? Sudah. Kalau sudah nomor 1, siapa yang kamu beri pesan? Tuliskan. Nomor 2, siapa yang diberi pesan? Nama tokoh bisa sesukanya dulu. Sudah, nama tokoh. Kalau sudah, sekarang nomor 3. Mengapa tokoh tersebut perlu diberi pesan? Kamu lihat apa? Pesannya tentang apa? Jangan sombong. Siapa yang diberi pesan? Doni. Mengapa diberi pesan? Karena Doni. Sampai nomor 3 sudah gampang. Mengapa diberi pesan? Karena titik-titik sesuai dengan alasan kalian. Sekarang nomor 4, peristiwa pendukungnya apa? Usahakan jangan satu, lebih dari satu peristiwa. Jangan suka marah. Berarti tokohnya marah. Peristiwa yang menunjukkan tokoh tersebut marah. Bisa di sekolah, bisa bergaulan. Terus ya sudah ya. Masuk ke sekarang nomor 5. Puncaknya dari peristiwa 1, peristiwa 2 yang tidak punya teman gara-gara apa? Nakal. Ada peristiwa nakal di sekolah apa di rumah di situ? Di sekolah. Berapa kali? 2 kali peristiwa nakal di sekolah. Akibatnya, puncaknya ada masalah yang dia terima apa? Dikucilkan teman. Tidak punya teman. Itu kan berdiri di desa. Baca di situ, lihat hasil kerja desa di grup. Ya, bisa baca. Ya, kerangkanya. Pesan bijaknya adalah jangan nakal. Siapa yang diberi pesan? Cantika. Kenapa Cantika diberi pesan? Karena Cantika nakal. Apa kenakalan Cantika? Peristiwa apa yang menunjukkan bahwa tetap selalu bekerja setiap hari tanpa jadinya pada akhirnya sarang tawon bisa terlihat. Megahnya sarang tawon karena setiap saat selalu membuat sarang. Sedikit demi sedikit apa langsung besar? Sedikit demi sedikit. Tapi terus akhirnya apa? Nah, sebesar itu kan. Melakukan bersama-sama, membuat kerangka cerita inspiratif. Intinya yang kamu temukan 1, sudah bisa digunakan 7 langkah tadi. Sudah bisa digunakan? Kamu sudah merasa bisa menggunakan dengan mudah apa masih ada kesulitan? Masih ada kesulitan, tapi bisa ya? Kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Kesulitan apa? Di nomor 1, 2, 3 susah enggak? Nomor berapa mulai sulit? Nomor 4. Nomor 4 ini berarti idemu yang kurang banyak. Bagaimana idenya supaya banyak? Seringlah baca cerita.
Kalau kamu pengen pinter naik motor trail, maka seringlah naik motor trail. Lihat juga acara-acara cross, lihat video-video tentang itu, maka punya kemampuan di sana. Kalau kita ingin menulis cerita dengan bagus, ide kita supaya lancar, maka berarti harus sering baca cerita, kembangkan itu. Silakan di rumah dilakukan, tetapi yang jelas hari ini kita sudah bisa mencoba melakukan 7 jurus tadi, 6 yang efektif kita lakukan, dan yang terakhir tinggal mengulas atau mungkin langsung menulis saja. Yang jelas kita sudah bisa melakukan. Dan bagaimana perasaan kalian, ternyata yang kita bayangkan bikin kerangka itu susah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa bikin kerangka. Perasaan kalian bagaimana? Atau kali ini silakan gunakan tangan kalian. 3, 2, 1. Boleh gini. Boleh gini. Ya, terima kasih. Jangan lupa mencoba secara perorangan, lanjutkan di rumah supaya kalian merasa bersyukur karena ternyata saya bisa melakukan, saya bisa mengikuti jurus yang ada, mungkin juga saya bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh guru. Kalau sudah bisa, mungkin saya bisa membantu teman saya membuat kerangka cerita. Kita belum mampu menulis secara lengkap, tapi masih berupa kerangka. Bagaimana kerangka ini menjadi sebuah tulisan cerita inspiratif, itu materi berikut. Itu saja. Alhamdulillah masuk semua hari ini. Masuk semuanya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bahasa Indonesia. Luar biasa. Selamat siang Pak Gus. Selamat siang. Setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran di kelasnya Pak Agus, akhirnya kita merefleksikan apa yang tadi kita belajar, dan nanti kita bisa mengevaluasi apa yang bisa kita kaji di kelas. Nah, sebenarnya refleksi dari saya ketika saya mengamati apa yang dilakukan Pak Agus ini luar biasa. Maksudnya luar biasa seperti ini, Pak Agus sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat Pak Agus sendiri. Bahkan Pak Agus juga sudah membuat suatu konten yang menghasilkan itu dan akhirnya bisa berguna untuk anak-anak. Terus yang kedua, pembelajaran yang dilakukan Pak Agus sudah menghafal pada murid. Terutama saya melihat dari pendampingan Pak Agus ketika anak-anak mengalami masalah, Pak Agus segera mendatangi anak tersebut dan sekiranya bisa langsung menyelesaikan masalah. Nah, kemudian Pak Agus ada beberapa pertanyaan yang merefleksikan dari Pak Agus hari ini. Yang pertama, mungkin bagaimana perasaan Pak Agus pada saat belajar tadi? Ya, alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak sudah bisa membuat kerangka meskipun harus didampingi dan ada beberapa anak yang masih kesulitan. Sayangnya anak-anak yang saya bayangkan bisa bekerja dengan cepat dari 6 langkah atau 7 langkah itu ternyata masih kesulitan. Ya barangkali karena memang trik itu baru diberikan hari ini dan dicoba di 7 langkah. Yang kedua, bagaimana Pak Gus pelaksanaan tadi dari pembelajaran? Apakah mungkin ada sesuatu hal yang menarik bagi Pak Agus? Menarik juga karena anak-anak ternyata bisa melakukan itu. Kemudian beberapa anak juga sudah menunjukkan kecepatan dia menentukan di langkah 1, 2, 3 terutama menentukan pesan bijak, siapa yang diberi pesan bijak, kemudian mengapa diberi pesan bijak di 1, 2, 3 ini tampaknya anak-anak tidak ada kesulitan. Begitu masuk di nomor 4, peristiwa pendukung ini
tampaknya anak-anak kesulitan di sana karena beberapa anak itu tidak langsung menyebutkan peristiwa itu. Kan namanya peristiwa kan harus di mana, siapa, peristiwanya apa, ini kan harus ada dalam benaknya, karena ini nanti akan jadi modal dalam membuat cerita. Jika ketika dia menyebutkan dia pemarah di mana, di sekolah, pemarah di mana, di rumah, tapi kan harus di sekolah kapan, ketika bertemu siapa, dengan ini sudah dirancang sekalian supaya memudahkan nanti jadi cerita. Di rumah juga marah di rumah ketika ada peristiwa apa, barangkali ketika lapar ternyata nasinya tidak ada atau lauknya ternyata tidak cocok dan sebagainya, atau mungkin ketika di rumah uang sakunya itu tidak dianggap cukup banyak dan sebagainya. Ini harus disebutkan di peristiwa yang nomor 4, di langkah nomor 4. Kemudian di langkah nomor 5 beberapa anak juga ada kesulitan menentukan klimaks, tapi sebagian tampaknya sudah bisa diarahkan bahwa klimaks masalah itu adalah tumpukan dari persoalan-persoalan yang dibayangkan di nomor 4, yaitu peristiwa-peristiwa pendukung tadi. Di situ kemudian di solusinya juga alhamdulillah anak-anak sudah bisa memasukkan. Hanya sayangnya ketika memasukkan nasihat itu memang perlu ada kemampuan bagaimana menasihati orang itu tidak langsung, tapi ada perantara sehingga halus lewat simbol tertentu atau lewat cerita tertentu, sehingga nasihat itu akan lebih bisa masuk dibandingkan menasihati secara langsung. Bapak tadi mengatakan bahwa ada beberapa anak yang mengalami kesulitan ketika masuk proses nomor 4. Ya. Nah, kiranya apa sebab Pak mereka merasakan kesulitan? Sebabnya itu apa? Ya, karena ini yang kita bahas adalah cerita. Ketika anak-anak itu jarang membaca cerita, mendengar cerita, mencermati cerita, mereka cerita, maka dia pasti akan kesulitan. Yang kedua, ya anak-anak harus kita biasakan, kita beri kesempatan lagi. Hari ini mencoba kerja kelompok. Nah, saya beri tugas untuk kerja kelompok. Ini harapannya adalah untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk mencoba mereka secara sendiri. Kemudian di pertemuan berikutnya juga akan ada diskusi antar kerangka yang sudah dibuat. Ini nanti juga akan kita gunakan kerangka-kerangka yang bagus punya siapa, atau mungkin juga kerangka-kerangka tertentu ternyata bisa diberikan masukan sehingga akan lebih bagus. Sehingga namanya membuat bagus tidak harus mengubah semuanya, tetapi bisa dengan cara memberikan masukan-masukan ke sana. Kita libatkan anak-anak dalam diskusi. Di tindak lanjutnya semacam itu bagi anak-anak yang kesulitan. Kemudian bagi anak-anak yang sudah mulai lancar, diharapkan dia akan mencoba membaca cerita-cerita inspiratif atau cerita secara umum, sehingga tidak akan kesulitan mengembangkan ide-idenya, tidak kesulitan membina klimaksnya, sampai juga tidak kesulitan bagaimana memasukkan pesan-pesan moral itu secara baik ke pembaca. Ya. Kira-kira dari pembelajaran yang Bapak Agus laksanakan tadi dari nilai 1 sampai 10, kiranya Pak Agus berada di posisi mana untuk hari ini? Untuk saya, Ya, saya masih merasa di angka 7 atau 7 atau 8. Nah, tentunya di angka 7 atau 8 ini Pak Agus pastinya ini berprogres, lebih ingin nilainya lebih naik lagi. Kira-kira dalam waktu dekat ini atau nanti setelah pembelajaran dalam tujuannya itu sudah tercapai, kira-kira ingin dinaikkan ke angka berapa pembelajaran dari Pak Agus? Kepengennya ya ke 9 dulu. 9, terus mungkin pada akhirnya ke 10. Nah, oke. Jadi setelah bertahap Pak, ya. Jadi terutama maksudnya ke 9 Ke 9. Nah, mungkin apa yang Bapak punya sekarang atau potensi Bapak yang bisa Bapak gunakan untuk bisa menaikkan ke angka 9 itu tadi? Lebih ke peluangnya. Iya, anak-anak perlu diberikan semangat untuk mencoba membaca cerita inspiratif atau cerita-cerita yang lain, dan juga anak-anak perlu ditunjukkan bahwa kita berkarya itu harus berani meskipun tidak sempurna. Ini persoalan mental anak-anak. Jadi anak-anak beranilah berkarya meskipun tidak sempurna, karena ternyata sesuatu yang bagus tidak harus sempurna. Berarti anak-anak juga berani membuat cerita inspiratif, tidak harus menunggu karya mereka sangat bagus. Ini yang saya yakin saya bisa menyemangati anak-anak
Kemudian anak-anak kalau sudah mau baca, membandingkan dengan teman atau mungkin mencoba contoh-contoh yang lain, karena banyak sekali di media sosial sekarang, peluangnya anak-anak untuk bisa yang semula tidak begitu lancar idenya, saya yakin idenya akan lancar. Selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak laksanakan selain tadi kan Bapak punya keunggulan dalam hal menyemangati siswa dalam membaca, terus untuk memotivasi anak untuk bisa percaya diri. Nah, untuk kedepannya mungkin ada rencana tindak lanjut apa yang Bapak laksanakan untuk memperbaiki pembelajaran tersebut? Ya, saya akan mencoba beberapa hal yang jadi kelemahan ketika saya menyampaikan. Mungkin teknik saya kurang bagus atau bahasa saya kurang mudah dipahami anak-anak, tidak jadi begitu. Atau mungkin juga anak-anak tidak terbuka ke saya, tidak jadi itu yang harus saya atasi. Kemudian yang lain, saya kepingin anak-anak mencoba menjadikan kesempatan ini, karya yang bisa dipublikkan. Jadi anak-anak membuat cerita inspiratif yang divideokan, disampaikan oleh anak-anak sendiri. Mungkin hanya cukup cerita saja yang divideokan, bisa juga cerita itu mungkin ada ilustrasinya, ilustrasi berupa gambar-gambar, atau mungkin juga ilustrasi berupa musik. Tentunya misalkan seperti itu, kalau anak-anak berkeinginan kuat, saya yakin saya bisa mengisikan. Pertanyaan terakhir Bapak, tadi Bapak sudah merancang rencana tindak lanjutnya, mungkin komitmen Bapak untuk pelaksanaannya ini bisa dimulai kapan? Ini bertahap dulu. Di pertemuan depan kita masih memberesi perkara kerangka dulu. Setelah kerangka nanti kita akan mencoba kita arahkan kepada pembuatan teksnya. Nah, ketika sudah masuk pembuatan teks, maka nanti akan ada di tahap-tahap bagaimana teks itu kita diskusikan untuk menemukan teks yang efektif dan suasana yang diharapkan bisa muncul, bisa masuk. Ini adalah tahap-tahap berikutnya setelah ada teks. Setelah ada teks nanti akan ada persoalan berikutnya, bagaimana anak-anak harus kita buat enjoy dan senang ketika dia mengekspresikan, karena bentuknya nanti video. Nah, di sini tentu saja tidak hanya satu pertemuan, bisa 1, 2, 3 pertemuan yang mereka mencoba, mereka menganalisis, sampai pada akhirnya harapannya anak-anak itu merasa ini loh karya saya, dan mereka akan bersyukur ternyata pembelajaran tidak sia-sia, ternyata saya sekolah di sini tidak sia-sia, ternyata saya berteman, punya guru, punya situasi yang sangat bagus di sekolah ini juga tidak sia-sia, dan macam-macam. Pada intinya apa yang Bapak rencanakan tadi akan secepatnya, gitu. Mungkin itu Pak Gus. Semoga nanti kedepannya Pak Gus bisa mencapai tujuan pembelajarannya, dan anak-anak juga bisa melaksanakannya dengan baik dan mendapatkan suatu hikmah dari pembelajaran yang Bapak Gus berikan. Ini yang penting anak-anaknya. Ya, gitu. Terima kasih Pak Gus, sudah menguras banyak waktunya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.